Shalom saudara terkasih dalam Tuhan, kembali di program News from the Future bersama saya Revealer Lady. Dan hari ini kita akan membahas penanggalan Yahudi, yaitu penanggalan Ibrani, di mana kita sudah memasuki bulan Shevat. Saudara, beberapa waktu lalu ada penglihatan ketika kami berdoa, ketika kami menyembah, bahwa ada penglihatan yang sangat jelas bahwa raksasa besar yang mengerikan seperti monster itu muncul dari dalam tanah dan dia keluar menyatakan dirinya. Dan Tuhan katakan apa saudara? Hati-hati dan berjaga-jaga karena iblis akan bermain secara terang-terangan dan dia tidak akan bersembunyi lagi. Dia akan memunculkan dirinya untuk merekrut orang-orang menjadi pasukannya. Dan ternyata ketika vision dan penglihatan itu terjadi, lalu muncullah gempa susulan yang terjadi kemarin di Cianjur di Jawa Barat saudara. Oleh karena itu kita akan bahas apa revelation, apa pesan Tuhan yang harus kita percayai, yang kita terima di bulan Shevat ini. Saya ucapkan pertama-tama selamat memasuki bulan Shevat. Kita percaya bahwa Tuhan kita bergerak di musim dan waktu. Tuhan kita adalah Allah yang senang untuk memberitakan pesannya, isi hatinya melalui musim dan waktu. Kita harus align, kita harus selaras dengan waktunya Tuhan. Kita harus menyelaraskan diri kita. Dan dalam hal ini lewat bangsa Israel, setiap bulan Tuhan menyatakan dirinya, menyatakan pesannya dan membuat surga terbuka ketika awal bulan dan disebut dengan Rosh Kodesh. Hari ini kita sudah memasuki bulan Shevat. Mari kita dengarkan baik-baik apa yang Tuhan mau, apa yang mau Tuhan sampaikan buat setiap hidup kita saudara. Yang pertama, Shevat adalah bulan ke-11 di bangsa Yahudi atau di bangsa Israel, di mana arti nama Shevat itu bukan berasal dari bangsa Yahudi, tapi dari bangsa Babilonia yang artinya hujan yang sangat besar. Oleh karena itu di bulan ini Kristus Yesus berkata bahwa kita bukan keturunan bangsa Israel, tapi oleh darahnya kita adalah orang-orang yang tadinya jauh, bukan bangsa Israel. Kita yang termasuk Gentile, kita juga akan menerima hujan yang besar. Kita juga terima berkat apa yang bangsa Israel terima. Semua benih firman Tuhan, semua taburan waktumu, pelayananmu, bahkan berkatmu, uangmu, doa, nubuatan akan mulai disirami oleh hujan-hujan surgawi. Yang kedua, Shevat itu terkenal dengan Tube Shevat yang artinya tahun baru untuk pohon. Karena di musim ini Shevat, musim dingin telah berakhir dan musim semi sudah tiba. Dan pohon mulai menghijau, muncul tunas-tunas yang baru. Kita percaya Tuhan katakan di bulan ini the winter is over. Setiap kedinginan sudah berakhir di hidup kita. Dan itu akan mulai masuk dalam namanya musim semi. Segala sesuatu yang hijau akan mulai bersemi atas hidup kita. Yaitu doa kita, harapan-harapan kita akan mulai tumbuh dan berkembang kembali. Amin saudara. Yang ketiga, Shevat terkoneksi dengan Aquarius yang artinya water bearer, yang artinya pembawa air. Artinya apa saudara? Di bulan ini air kehidupan akan memancar dari hidup kita. The living water akan memancar dari hidup kita sehingga kita bisa menjadi pengharapan untuk banyak orang. Kita bukan egois untuk diri kita sendiri, tapi kita menjadi air hidup buat banyak orang. Kita disegarkan dan kita pun menyegarkan banyak orang. Amin saudara. Kita akan membawa harapan di tempat-tempat yang kering, di tempat-tempat orang yang tidak berpengharapan. Selanjutnya yang keempat, bulan Shevat terkoneksi dengan suku Asher yang artinya gemuk dan kenikmatan. Oh haleluya. Hari ini Tuhan katakan kepada setiap kita bahwa di bulan ini Tuhan memberi perkenanannya kepada setiap kita. Tuhan beri anugerahnya kepada setiap kita supaya kita memiliki the power to enjoy the wealth. Kita memiliki kuasa untuk kita menikmati kekayaan surgawi yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Amin saudara. Yang kelima, bulan ini adalah bulan untuk memeditasikan firman. Kita tenggelam dalam pewahyuan karena ini adalah bulan di mana firman menjadi daging. Apa yang kau deklarasikan, apa yang kau meditasikan, firman itu menjadi nyata, menjadi daging buat setiap kita. Yang keenam, di bulan ini Musa mentranslate Torah menjadi 70 bahasa. Artinya bangsa-bangsa akan menjadi warisanmu. Kita klaim hari ini, kita deklarasikan hari ini bahwa semua yang kita kerjakan akan go internasional. Tuhan akan mempromosikan apa yang kita kerjakan, bukan lagi skala kecil, bukan lagi skala lokal, tapi akan go internasional di dalam nama Yesus. Yang ketujuh, Shevat menjadi singkatan dari Shenisma Besurot Tovot, yang artinya saudara
kita harus diberkati untuk menjadi pembawa berkat bagi mereka-mereka yang terlupakan. Kita harus menyentuh orang-orang yang tidak tersentuh, menjamah orang-orang yang tidak terjamah. Ini bulan ketika hati kita dipenuhi belas kasihan, kita melihat banyak orang-orang yang sedang terlantar, orang-orang yang hina, dan kita mengulurkan tangan kita untuk menolong mereka. Kita bukan lagi mencintai dunia, tapi kita mencintai Tuhan dan mencintai sesama kita. Tuhan akan memperkaya kita, dan Tuhan akan membuat kita memperkaya banyak orang. Amin, saudara. Dan nama Tuhan yang ke-8, nama Tuhan untuk bulan ini adalah Yahsikenu, yang artinya Tuhan adalah kebenaranku. Tuhan katakan di bulan ini adalah bulan pembelaan Tuhan. Tuhan akan menunjukkan kebenarannya seperti fajar yang muncul. Hari ini Tuhan akan menunjukkan pembelaannya atas setiap kita. Semua orang yang zalim, semua orang yang jahat, semua orang yang berniat jahat, yang punya rencana busuk kepada setiap kita, akan Tuhan buat tergelincir. Amin, saudara. Saudara, tadi saya bahas poin di mana di bulan ini di mana Musa mempersiapkan membagi Torah menjadi 70 bahasa, tapi juga Musa mempersiapkan bangsa Israel untuk masuk ke dalam bulan Adar. Dia mengambil kesempatan untuk dia mendidik dan mengajar bangsa Israel. Artinya saudara apa? Bulan Shevat adalah bulan di mana Musa menegur anak-anak rohaninya. Artinya bangsa Israel yang degil, mereka ditegur oleh Musa di bulan ini. So di bulan ini buka telinga kita, relakan hati kita ketika kita mendengar arahan, kita mendengar nasihat, kita mendengar teguran Tuhan melalui Bapak rohani kita, melalui para pemimpin kita. Amin, saudara. Percaya bahwa ketika kita melalui setiap proses, ketika kita menang dan kita tidak gagal dalam setiap keteguran dan nasihat, kita akan hidup berkemenangan, saudara. Lalu apa yang harus kita perhatikan di bulan Shevat ini, saudara? Yang pertama, kita harus membersihkan dan memperluas wadah kita. Apa itu wadah kita? Hati kita, saudara. Bersihkan hati kita dari segala yang kotor, bersihkan dari kekhawatiran, dari benci, iri hati, dengki, dan kita perluas iman kita. Sehingga ketika hujan besar datang, ketika berkat itu datang, kita menerima dengan kepenuhan di dalam nama Yesus. Yang kedua, semua keterlambatan akan berubah menjadi percepatan. Yang tadinya kita lambat, yang tadinya kita sulit menangkap, hari ini Tuhan berikan kemampuan kita untuk menangkap dengan cepat, dan kita memiliki percepatan. Siapkan diri kita untuk menjadi sibuk dengan apapun yang selama ini Tuhan berikan atas setiap kita. Dan sekarang kita bukan hanya berencana, tapi kita akan melakukan aksi dan realisasi. Iman harus dilakukan dengan tindakan, bukan hanya dengan perkataan saja, tapi kita harus melakukan tindakan iman kita. Yang ketiga, observasi diri kita. Cek, introspeksi, observasi, dan temukan semua apapun yang harus kita buang. Temukan segala sesuatu yang harus kita bangkitkan. Temukan karunia-karunia yang tersembunyi dalam hidup kita. Yang keempat, jangan hanya fokus mencari uang, mencari cuan, mencari profit. Jangan fokus hanya menjadi mamon dan hanya fokus menerima keuntungan, tapi kita harus fokus dalam sabat. Kita fokus untuk beristirahat dalam hadirat Tuhan. Kita fokus menikmati apa yang Tuhan berikan atas setiap hidup kita. Jangan terlalu disibukkan dengan pekerjaan yang akhirnya kau melupakan hadirat Tuhan, sehingga kau melupakan waktu-waktu yang indah bersama Tuhan. Yang kelima, baca kembali ulang pewahyuan-pewahyuan, nubuatan-nubuatan yang Tuhan berikan buat setiap kita. Pelajari firman Tuhan lebih banyak, teliti, renungkan, dan lakukan firman Tuhan. Yang keenam, persiapkan diri kita supaya bagaimana apa yang kita kerjakan, pelayanan kita, bisnis kita, produk kita, pekerjaan kita, apapun itu bisa dipromosikan dan go internasional dan masuk ke level yang baru, next level. Yang ketujuh, kalahkan mamon, kalahkan cinta uang, hati yang tidak rela. Jangan punya mental miskin, jangan punya mental yang pelit, karena di bulan ini kita bukan hanya menjadi kaya, tapi kita memperkaya banyak orang. Karena bulan ini the blessing is on the way, the blessing is coming di dalam hidup kita dan keluarga kita. Amin. Yang kedelapan, yang terakhir, punya roh yang mau dididik, punya roh yang mau diajar, minta teachable spirit, sehingga ketika kita ditegur, kita diajar, kita tidak marah dan kita tidak menjadi hancur, tapi kita akan berubah, kita semakin dewasa, kita semakin bangkit dan mengalami lawatan demi lawatan. Jangan keraskan hatimu, tapi buka hati kita sehingga kita menerima semua berkat, pewahyuan, janji Tuhan di bulan Shevat ini. Amin, saudara. Mari tangkap dengan iman, terus berdoa dan berjaga-jaga, biar hanya agenda Tuhan yang jadi. Semua agenda si jahat, semua agenda kegelapan dibatalkan di dalam nama Yesus Kristus.
Saya percaya engkau yang menonton ini tidak ada yang kebetulan. Saya percaya Roh Kudus berbicara secara pribadi atas hatimu, dan kau akan melakukan apa yang Tuhan mau. Langkah-langkah ketaatan, langkah-langkah iman dalam hidupmu. Lakukan sekarang, jangan tunggu besok. Lakukan sekarang. Amin. Akhir kata, saya Rara Syahan mengakhiri video ini dengan satu kata, tuntas.